Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun juga dengan ibu. Ya, kita saling mendoakan supaya pandemi ini cepat berakhir ya. Baik, hamdan sholatan nama ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sebetulnya ini PowerPoint-nya ngacak ya, jadi ngaco. Di sini babnya bab 4. Harusnya iman kepada malaikat itu merupakan bab ke berapa? Ketujuh ya, bab ketujuh di buku LKS kalian. Kalau di di bahan ajar ibu itu merupakan bab ke-1 di semester 2. Lanjutkan saja, silahkan kalian bisa buka juga LKS-nya di halaman 2. Langsung iman kepada malaikat ya. Untuk pengertian iman sendiri mungkin kita sudah membahasnya di semester awal, di semester 1 ya, bahwa iman itu secara bahasa artinya percaya. Sedangkan untuk pengertian iman secara panjangnya yaitu percaya di dalam hati, kemudian ya mengucapkan dengan lisan dan mempraktekkan dengan perbuatan bahwasanya kita yakin ya bahwa malaikat itu ada ya. Pertama di semester awal yaitu iman kepada Allah sebagaimana Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Ada berapa sih sebetulnya rukun iman? Nah, kalian nih jangan sampai lupa ya. Rukun iman, ada berapa rukun iman? Ya. Oke, rukun iman yaitu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian iman kepada rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir atau qada dan juga qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu rukun iman. Awas jangan sampai lupa, itu pelajaran awal sekali SD ya. Nah, sekarang iman kepada malaikat. Kita akan membahas malaikat. Siapa sih malaikat itu? Nah, baik, kita lihat dulu peta konsepnya. Oke, iman kepada malaikat. Kita akan membahas pengertiannya, kemudian tugas malaikat. Ya, tugas-tugas malaikat itu kita harus tahu bahwa tugas malaikat itu berdasarkan nama malaikat dan jenis tugasnya. Kemudian sifat malaikat itu seperti apa? Dan perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Kemudian kita juga akan bahas hikmah dan juga perilaku ya. Dari kita mempelajari adanya iman kepada malaikat, kita harus mempunyai hikmah ya. Apa hikmah yang kita dapatkan dengan mempelajari dan meyakini bahwa malaikat itu ada ya. Lanjut. Untuk pengertiannya, iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Apakah malaikat itu makhluk gaib? Salah satunya demikian ya. Malaikat itu makhluk yang tidak terlihat ya atau tidak berwujud. Kemudian iman kepada malaikat termasuk salah satu hal-hal gaib yang wajib kita imani ya. Betul, malaikat itu sebetulnya ada ya, ada, tapi kita tidak terlihat dengan kasat mata ya. Kalau di LKS kalian, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, betul, diciptakan dari nur ya atau cahaya. Nah, ya, di sini nur ilahi atau cahaya Allah diciptakan untuk mengurusi berbagai urusan ya, diantaranya urusan alam. Alam malaikat berbeda dengan alam manusia. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat ya, betul sekali. Kalau nanti ada perbedaannya antara manusia, kemudian malaikat dan juga jin dan juga setan ya di sini. Salah satunya malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat sekali dan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tidak pernah membangkang begitu ya, tidak pernah melakukan kemaksiatan gitu. Nah, itu ciri-cirinya malaikat ya. Iman kepada malaikat artinya mempercayai atau meyakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dan memberi tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan ya. Sebetulnya kebanyakan tugas malaikat itu adalah mengurusi alam dan juga sebetulnya ada manusia sih ya, kepada manusia, mengurusi manusia begitu ya. Oke. Di sini, awas jangan lupa
Ada berapakah nama malaikat dan tugas malaikat yang wajib kita ketahui? Sebetulnya malaikat itu banyak ya, namun yang wajib kita ketahui itu hanya 10. Begitu. Sebetulnya banyak ya. Oke, tapi yang kita pelajari kali ini yaitu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Atau ada lagunya ya kalau untuk anak-anak. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan ya. Begitu. Atau ada lagi, ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui semua. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah ya, lanjut. Sebetulnya kalau kita ketemu, Umi itu paling suka hafalan ya. Jibril, tugasnya apakah Jibril? Yaitu menyampaikan wahyu. Mikail, tugasnya apakah Mikail ya? Tugas Mikail apa? Sebagai pemberi rizki dan juga penurun hujan ya. Di sini tambahkan Israfil, tugasnya apa Israfil? Yaitu meniup trompet atau yang disebut juga dengan sangkakala ya. Israfil nanti tugasnya pada saat hari akhir ya. Ketika Israfil meniupkan trompet, maka seluruh dunia akan hancur ya. Begitu. Kemudian yang kedua kalinya, maka seluruh manusia bangkit di padang mahsyar ya. Lanjut keempat, malaikat Izrail. Serem juga ya, namanya malaikat Izrail, yaitu tugasnya pencabut nyawa ya. Ada di mana-mana malaikatnya ya, malaikat Izrail ini. Kemudian lanjut ke Munkar, Nakir ya. Munkar menanya keburukan di alam kubur, Nakir menanya kebaikan di alam kubur juga. Jadi Munkar dan Nakir itu adalah dua sahabat ya, yang mana mereka tugasnya di alam kubur, yaitu menanya keburukan dan juga menanyai kebaikan. Jika si jasad tersebut ya, atau si orang tersebut ketika ditanyai man robuka, siapakah Tuhanmu? Aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Siapakah nabimu? Ketika ditanya nabi dia tidak tahu, maka disitulah ia mendapatkan sebuah pukulan ya, genjir. Kemudian nah ini tugasnya malaikat Munkar dan juga malaikat Nakir ya. Kemudian malaikat Rokib ya. Malaikat Rokib yaitu mencatat amal baik. Rokib dan Atid pun sama, mereka bersahabat yang mana selalu mengikuti kita dari bangun tidur sampai kita tertidur kembali, yang mana katanya jika kita ibaratkan mereka selalu ada di tangan kanan dan tangan kiri kita ya. Rokib yaitu mencatat amal baik yang berada di tangan kanan kita, kemudian Atid mencatat amal buruk yang berada di tangan kiri kita. Paham ya? Oke, lanjut ke malaikat Malik ya, yaitu malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka atau yang disebut juga dengan malaikat Zabaniyah ya. Dari namanya saja sudah terdengar seram, malaikat Zabaniyah, karena malaikat Malik ini adalah malaikat penjaga neraka ya. Neraka adalah salah satu tempat yang ditakuti oleh siapapun ya. Oke, oleh siapapun ya, termasuk manusia. Kita tidak mau kan masuk neraka, kita maunya ke surga. Maka dari itu kita harus baik-baik sekali kepada malaikat Ridwan, yaitu penjaga surga ya. Berbeda sekali antara malaikat Malik dan juga malaikat Ridwan, tapi keduanya merupakan malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah, yang memiliki tugasnya masing-masing. Paham ya? Oke, itu dari 1 sampai 10 nama malaikat dan juga tugasnya. Ibu harapkan kalian bisa menghafalnya di rumah. Lanjut, sifat malaikat. Nah, di sini menarik sekali. Sifat malaikat terdiri dari pertama, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Betul. Ya, malaikat tidak pernah seperti manusia. Ketika sholat, maka ia sholat. Ketika ia disuruh sujud, maka ia akan sujud. Kalau manusia kan bertanya dulu, kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus sujud? Pastinya begitu kan? Oke, karena kenapa? Malaikat itu hanya
apa namanya, di sini nanti ada sifatnya tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai nafsu. Nah itu, kalau manusia memiliki nafsu, kalau malaikat tidak memiliki nafsu. Makanya di sini ada perbedaannya nih. Kemudian tidak mempunyai nafsu berarti tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur, betul ya. Tapi ia selalu sujud dan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak tidur, tidak makan, dan juga tidak minum. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah, betul ya. Selalu benar dan tidak pernah bohong, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran ya, termasuk orang-orang yang belajar loh, jangan salah ya. Ketika kita menuntut ilmu baik di rumah maupun ke sekolah, atau kita misalkan pergi belajar ke masjid ya begitu. Nah itu malaikat itu selalu mendoakan bagi orang-orang yang setia menuntut ilmu, apalagi yang khatam Al-Quran. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan jika kita berniat menuntut ilmu, pergi ke sebuah majelis ya, malaikat itu rela ya, rela sayapnya digunakan sebagai jalan ya bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Jadi malaikat itu kan punya sayap ya, ada yang mempunyai sayap. Kemudian malaikat itu sayapnya dia rela ketika orang-orang penuntut ilmu itu ingin berjalan begitu ya di atas sayap dia begitu. Nah ini subhanallah sekali ya. Jadi malaikat itu memang makhluk Allah yang begitu baik dan begitu taat. Oke, tidak beranak, betul, tidak berayah dan beribu, karena malaikat tidak menikah ya begitu. Salah satunya tidak mempunyai nafsu, berbeda dengan manusia. Kalau manusia kan memiliki hawa nafsu dan juga memiliki akal pikiran. Oleh sebab itu terkadang manusia kadang baik, kadang jelek ya begitu, kadang jahat ya, kadang juga taubat begitu ya. Sedangkan kalau malaikat baik semuanya. Itulah Allah ciptakan perbedaan antara manusia dan juga malaikat. Kemudian nanti ada lagi nih perbedaannya dengan makhluk gaib lainnya. Makhluk gaib lainnya itu seperti apa sih? Yaitu seperti jin dan juga syaitan atau iblis ya. Aduh, ibu di mana nih ininya ya? Kameranya. Sulit. Oke, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Jenis perbedaannya ya, ketaatan kepada Allah dan juga sifat-sifatnya nih. Kalau malaikat tentunya diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin dan juga setan tuh diciptakannya dari api. Sudah beda ya, satu dari cahaya, yang satu lagi dari api. Kemudian ketaatannya kepada Allah, malaikat tentunya taat ya, tentunya selalu membaca tasbih dan beribadah kepada Allah. Sedangkan jin, jin itu ada yang taat, ada yang juga tidak ternyata ya. Kalian pernah sering mendengar jin Islam? Nah, karena jin juga ada yang taat, ada yang tidak. Sedangkan untuk setan dan juga iblis ia tidak pernah taat ya. Oke, sifat-sifat yang lainnya untuk malaikat tidak dapat dilihat. Sama jin juga, setan juga tidak dapat dilihat. Tidak memiliki hawa nafsu, kemudian senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Sedangkan untuk jin diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian untuk setan diciptakan agar beribadah kepada Allah, namun mereka ingkar semuanya. Makanya Allah itu sudah berjanji bahwa setan atau iblis akan masuk ke neraka selama-lamanya. Ya, namun ia diberi kesempatan nih untuk menggoda manusia karena ia ingin memiliki teman atau kawan agar dia bisa mengajak manusia juga ke neraka. Nauzubillah min zalik ya. Lanjut, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah dan selalu bersikap sombong. Maka hati-hati, kita tidak boleh sombong. Kalau kita sombong, maka kita sama seperti setan atau iblis ya. Terakhir, hikmahnya. Jika kita mempelajari atau mengimani ya bahwa kita percaya adanya malaikat, maka hikmah yang dapat kita ambil yaitu pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, mewujudkan masyarakat yang bermoral, bersabar saat mendapat ujian atau cobaan ya. Oke, itu hikmahnya. Untuk pembahasan kali ini, untuk bab 7-nya meneladani malaikat-malaikat Allah, cukup sekian. Kita lanjut ke
pembahasan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.